Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat manusia bertopeng. Kembali bersama channel kita, Manusia Bertopeng Spiderman. Apa kabar semua? Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan sahabat manusia bertopeng semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Apalagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan jaya, sukses selalu, berhasil segala usahanya, anak-anaknya sehat, dan semuanya dalam keadaan berkah. Nah, demikian pula yang menonton, mudah-mudahan semua dalam keadaan sukses, berkah, usahanya lancar, dan juga kesehatannya mantap, bahagia bersama keluarga. Bagi yang sakit, mungkin berada di rumah sakit atau memang istirahat di rumah, semoga segera sembuh. Juga bagi pasien-pasien COVID-19 yang berada di Indonesia maupun di dunia, semoga dalam rehabilitasinya ya dalam keadaan sehat dan sabar. Semoga Anda semua bebas dari COVID-19 dan negara kita juga terbebas dari COVID-19. Baik sahabat manusia bertopeng, tema kita kali ini adalah tentang keajaiban, ya, sebuah keajaiban di dunia yang semua itu adalah atas berkat kuasa dari Allah Sang Pencipta. Nah ini sahabat manusia bertopeng. Nah, apa contoh-contoh daripada keajaiban-keajaiban dunia ini? Pasti sahabat banyak tahu kan? Oke, kita beri contoh sedikit saja tentang tsunami di Aceh, guys. Ya. Tsunami di Aceh ketika tahun 2004, ya, 2003 atau 2004 itu, contoh keajaiban ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa di sana adalah Masjid Baitur Rahman. Wah, Masjid Baitur Rahman yang begitu megah itu selamat atas izin Allah. Sementara lokasi bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjid Baitur Rahman Banda Aceh tersebut rata dengan tanah, alias hancur lebur oleh hanya kekuatan air, guys. Hanya kekuatan air. Ya. Tapi dengan volume yang sangat besar. Itulah makanya disebut tsunami. Nah ini ya, banyak lagi kejadian atau hal-hal aneh, kita anggap hal-hal ajaib ya di permukaan bumi ini. Contohnya air laut, bisa terpisahnya air tawar dengan air asin, ya guys. Atau warna di air laut itu ada yang berwarna kebiruan, ada yang berwarna kemerahan, dan lain sebagainya. Ya, demikian juga bangunan-bangunan. Ada yang seolah mau runtuh, ya, tetapi tidak runtuh. Atau Candi Borobudur yang pada masa dahulu kala, ya, belum ada ornamen-ornamen bangunan, belum ada alat-alat canggih untuk mendirikan sebuah bangunan yang mewah, namun bisa terbangun dengan sangat luar biasa. Nah, semua keajaiban-keajaiban di dunia ini, semua itu adalah berkat daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita membahas tentang apa, guys? Nah, di sini kita membahas tentang batu, guys. Coba kita lihat, kita dekatkan batu ini. Mungkin guys tahu ini batu apa ya? Apa? Batu apa? Ah ya, betul, tepat sekali ya. Batu kerikil namanya. Nah, batu kerikil ini sangat mudah kita temukan di pinggir-pinggir jalan, guys, ya. Di pinggir-pinggir jalan kita temukanlah batu-batu ini. Nah, kebiasaan batu-batu ini, guys, kebiasaan batu-batu kerikil ini adalah ini sebuah benda padat dan berwarna gelap, guys. Yaitu karena kepadatannya dia gelap, guys. Mungkin hanya warnanya saja yang berbeda-beda. Ada yang seperti putih susu, ada yang gelap hitam, ada yang seperti gelap keabu-abuan,
Ya, ada yang seperti ini, guys. Ya, ke gelap, ke oren-orenan. Tapi semuanya pada umumnya batu kerikil itu adalah berwarna gelap. Nah, ini lagi satu contohnya, guys. Ya, ini guys, ini juga bagian dari batu kerikil, guys. Batu kerikil dengan ukuran yang besar. Ya, tapi karena saking besarnya ini bisa dibuat ulekan. Kece. Nah, ini dia. Jadi saking besarnya ukuran kerikil tadi bisa dibuat ulekan. Nah, kerikil-kerikil ini juga adalah ciptaan Allah Ta'ala melewati secara alamiah melalui sedimentasi alam, sedimentasi bebatuan, sehingga kerikil-kerikil ini bisa diambil dan dimanfaatkan sebagai bahan-bahan bangunan. Nah, ini tadi, guys. Dan sehingga kadang-kadang bahan bangunan ini kelebihannya itu berserakan di pinggir jalan. Nah, lalu apanya yang ajaib, guys? Apakah ulekan ini yang ajaib? Atau apakah bentuknya ini bisa cantik ajaib? Nah, di sini, guys, manusia bertopeng mengatakan apa pengalaman manusia bertopeng sendiri. Nah, tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Tring. Nah, ya. Bagi yang sudah, silakan komen, like, dan juga share. Nah, ya. Nah, di sini sahabat manusia bertopeng ingin men-share, berbagi tentang batu kerikil tadi, tetapi warnanya bening, guys. Nah, selama ini kan kita lihat ini tadi padat hitam atau padat abu-abu, bening, tidak bening, padat, tidak tembus cahaya. Nah, di suatu pengalaman sahabat manusia bertopeng mendapatkan beberapa bulan yang lalu mendapatkan sebuah yang namanya kerikil tadi, namun karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerikil itu berwarna transparan atau bening, sebening wajahmu. Itu bukan bening, namanya glowing, ya toh? Nah, ya, supaya bening. Hati yang bening harus bening, ya. Hati kita harus bening. Nah, ini kan sesuatu yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan inilah sesuatu yang seperti ajaib. Nah, kalau ini biasa, tetapi kalau warnanya ini bening, guys, ya, andaikan batu kerikil yang kita temukan itu bening, ini kan sesuatu yang keajaiban, sesuatu yang tidak lumrah, sesuatu yang dianggap luar biasa, guys. Nah, ini pengalaman manusia bertopeng bukanlah sesuatu yang diada-adakan, tetapi ingin berbagi saja dan bukan bermaksud untuk membangga-banggakan hasil temuan tersebut, ya, guys. Jadi di sini kita berpositif thinking. Nah, berpositif thinking dulu, artinya positif aja pemikirannya. Kita hanya berbagi saja sekaligus manusia bertopeng membuat vlog ini. Nah, mana bendanya, guys? Mungkin dari tadi, ya mana yang transparan yang ditemukan itu? Nah, ini dia. Guys. Ini dia. Nah, ini dia. Ya, manusia bertopeng kan selama ini manusia bertopeng kan tidak memiliki cincin ini, guys. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Batu kerikil ajaib tadi. Nah, batu kerikil ajaib tadi yang bisa diberikan atas berkat Allah Ta'ala, dia transparan. Coba didekatkan. Dia transparan ataupun bening. Nah, dia bening. Ya, dia bening. Nah, bagaimana kisahnya sehingga manusia bertopeng menemukan ini? Nah, di suatu sore, dia sekitar jam 3 lebih kurang, panas-panas terik matahari. Waktu itu manusia bertopeng mengendarai sepeda motor. Kalau di Jakarta namanya sepeda motor, kalau di daerah Medan Tanjung Balai namanya kereta. Nah, saat itu dekat rumah, dekat jalan, menggeser kereta. Nah, begitu kita lihat, karena panas matahari, sambil melihat ke bawah, tiba-tiba kok ada pantulan gitu. Kok ada pantulan seperti
cahaya. Udah, gue cuek aja. Ya, manusia bertopeng cuek aja saat itu. Tapi lama-lama kelamaan sepertinya cahaya itu terus memancar, sehingga manusia bertopeng penasaran, loh, mana mungkin ada kerikil bisa tembus pandang, ya kan, pikir hati sahabat manusia bertopeng ya. Mana mungkin ada yang dia tembus pandang atau transparan atau bening, kan tak mungkin. Biasanya padat, kenapa bisa menimbulkan cahaya dari matahari bias gitu. Nah, manusia bertopeng lalu memperhatikan, mendekati bebatuan tadi, kumpulan bebatuan kerikil tadi. Kemudian begitu manusia bertopeng mendekati, manusia bertopeng heran memandang ini, melihat ini. Loh, teman-temannya, ini kan, teman-temannya kok berwarna hitam gelap, dia kok kerikilnya ini berwarna bening. Jadi itulah manusia bertopeng ini sebuah keajaiban, dan manusia bertopeng mengambilnya, kemudian menyimpannya. Nah, beberapa saat kemudian, kayaknya cantik nih gitu. Jadi manusia bertopeng pun membeli daripada perekat ini ataupun jadikan cincin besi putih ini supaya bisa dipakai. Nah, ketika di tempat pembuatan ini banyak juga pecinta-pecinta batu cincin merasa aneh. Mereka katakan, seumur hidup saya baru lihat ini loh, kerikil ini bisa bening. Jadi inilah suatu keajaiban juga di dunia, guys. Ya, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Kita tak tahu semua apa faedahnya, tetapi keindahan ini semua adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu saja kita lihat hikmahnya. Jadi bukanlah sesuatu yang ingin dibanggakan, sesuatu yang ingin dibesar-besarkan, ya, atau sesuatu yang dipuja berlebihan, ya, malah jangan nanti malah terseret kita kepada hal-hal negatif. Tetapi sesuatu yang ajaib ini kita kembalikan. Itu semua adalah berkat kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mudah Allah Subhanahu wa taala kum fayakun. Terjadi maka terjadilah sesuatu itu. Maka yang semula mungkin bebatuan itu berwarna gelap, ya, tidak tembus pandang, dengan kum fayakun Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan satu-satu atau beberapa aja di dunia ini yang kerikilnya bisa tembus pandang, sehingga tukang batu tersebut tidak mau menggerenda ini. Biarkan saja bang, secara alami, dia bilang, supaya nampak dia memang batu kerikil yang transparan ataupun bening tadi. Ini kan nampak guys bentuknya. Bentuknya ini. Ya. Nah, kita sorot, kalau tak percaya. Ini kita sorot. Ini dia transparan guys. Nih, transparan ya. Transparan ya, bukan membangga-banggakan guys, hanya saja untuk melihat kekuasaan Allah saja ini ya. Coba kita tengok kemarin. Ya. Coba kita tengok kemarin. Ini guys. Kan? Tentu dia ya memiliki transparansi. Begitulah matahari juga memberikan sinar sehingga manusia bertopeng melihat ada keanehan di kerikil ini. Ada sesuatu yang berbeda daripadanya. Nah, mungkin ini yang menjadi topik kita, topik sederhana kita pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bukanlah untuk menjadi sebuah kebanggaan, tetapi hanya hiasan saja. Bisa dijadikan hiasan sehingga kekuasaan Allah itu bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Segala sesuatunya, jika Allah ingin, maka kum fayakun, maka terjadi, maka terjadilah. Jadi bagi sahabat manusia bertopeng semua, dalam keadaan mungkin ini dalam keadaan masalah, dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, jangan pernah putus asa guys. Tetap berdoa. Ketika Allah mengkabulkan kum fayakun, maka Anda terbebas dari segala macam masalah, baik masalah penyakit, masalah anak, masalah keluarga, masalah jiran tetangga, masalah ekonomi, keuangan yang mungkin saat ini sangat seret oleh akibat dampak pandemi virus corona. Jadi segala sesuatu masalah tersebut, ekonomi, keluarga, penyakit, anak-anak dan lain sebagainya, dengan izin Allah kita terus berdoa, terus berusaha,
Ya, ketika Allah katakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah, maka segala sesuatu itu Anda akan semua mendapatkan solusi terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mungkin yang dapat manusia bertopeng sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap fokus dalam iman, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang saudara kami yang non muslim, mungkin bisa beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, mari kita rekatkan persatuan bangsa, jangan kita terpecah belah. Mari kita berdamai, menguatkan Indonesia untuk maju, untuk sukses demi anak cucu kita bersama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.